Shalom, shalom. Shalom. Selamat sore semuanya. Sore. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Anak-anak Tuhan selalu luar biasa. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun musimnya selalu luar biasa. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Selamat sore juga untuk yang live streaming. Senang bertemu kembali. Biarlah ibadah kita pada hari ini boleh sungguh memberikan berkat untuk banyak orang, memberikan penguatan, memberikan pemulihan untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang begitu baik Tuhan. Seringkali kami tidak mengindahkan apa yang Kau katakan ya Bapa. Seringkali kami fokus pada masalah kami Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan Yesus. Kami mohon ampun Tuhan. Kau Allah yang tertinggi, Kau Allah yang terbesar, Kau Allah yang mampu mengatasi apapun yang menjadi masalah dan persoalan kami Tuhan Yesus. Kami mau beribadah Tuhan Yesus. Kami mau hidup kami diperbaharui. Kami mau hidup kami sungguh dimenangkan Tuhan Yesus. Hadirlah bersama-sama kami di tempat ini. Masuklah dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami, di dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Kau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Kami siap beribadah. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Setiap ruangan ini, setiap hati kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Roh Kudus berjalan ini ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar puji-pujian yang kami naikkan boleh sungguh menyenangkan hati, menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa syukur kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku.
Buat kasih sejati,
kami Yesus. Mata kami boleh tertuju hanya kepadamu ya Tuhan. Menaikkan pujian, meninggikan, menyembah namamu Yesus. Kami tidak mau dikalahkan oleh masalah-masalah kami. Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Berjalanlah terus bersama kami. Berjalanlah terus di depan kami ya Bapa. Pegang erat setiap tangan kami Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau hadir bersama-sama kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang terus ada bersama-sama kami Yesus. Terima kasih Kau mengubahkan hidup kami ya Bapa. Terima kasih Kau membuat hidup kami bersukacita damai ya Bapa. Amin. Masalah boleh ada, Yes. tapi Allah kami lebih besar Yes. Haleluya dari Bapak. masalah apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Thank you, Lord. Kami mau terus memuliakan nama-Mu, Amin. bernyanyi bersukacita bersama Tuhan Yesus. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Ya Bapa. Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang mau memuji Tuhan? Amin. Lemes. Yang mau memuji Tuhan, lambaikan tangannya mana? Haleluya, haleluya. Semua yang bernapas memuji Tuhan. Apalagi kita anak-anak Tuhan, Amin. anak-anak yang sudah dipilih Tuhan menjadi umat pilihan. Masa kita nggak mau memuji Tuhan? Terus memuji Tuhan. Haleluya. Yes. Kita terus senantiasa memuji Tuhan, Yesus Allah yang raja. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara yang menyatakan
kasih Tuhan Yesus terukur nggak? Tidak. Nggak terukur ya? Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Benar nggak? Luar biasa ya. Yes. Kita sama-sama mau naikkan ini luar biasa Amin. lagu ini. Siap menari buat Tuhan. Amin. Siap terus bersuka cita untuk Tuhan. Amin. Ayo opa. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, muridku bersorak memuji Engkau, Yesus. Akan tetap maju beserta anugerah-Mu. Akan berhenti memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, muridku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Akan tetap maju bersama anugerah-Mu. Akan berhenti memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat terselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yesus Allah yang dahsyat. Amin. Haleluya. Lebih lagi kita mau persiapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan, boleh tumbuh, berbuah, bahkan dan berbuah dalam kehidupan kita. Haleluya. Saya yakin dan percaya pada saat kita takut Tuhan yang menolong, pada saat kita gentar Tuhan yang menolong. Masih ada mujizat yang Tuhan lakukan untuk setiap kita. Saya yakin dan percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengarkan setiap doa. Di saat ku takut
Tuhan semua kebutuhan hamba. Aku percaya Roh Kudus mengurapi kami semua di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming. Ambil alih Bapa, ambil alih Tuhan Yesus, Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Kami buka hati kami siap dipulihkan, kami siap dibajak, kami siap dibaharu, kami siap Tuhan memiliki hati yang selalu mengasihi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Uripi atas, bekerjalah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Shalom saudara. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah sama Tuhan Yesus. Saudara, kita sangat terberkati saat kita memuji menyembah Tuhan. Saya boleh merasakan hadirat Tuhan hadir di tempat ini. Satu hal yang Tuhan ingatkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan di tempat ini. Betul, hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin dekat kedatangan Tuhan. Namun kita anak-anak Tuhan, mari di tempat ini kita mau bangkit. Ini pesan Tuhan buat saudara dan saya dalam Wahyu 2 ayat 1 dan sampai 7. Kita baca sama-sama ya. Wahyu 2. Kembalikan kasih yang mula-mula kita kepada Tuhan Yesus. Kita lihat ya, Wahyu 2 ayat 1 dan 7. Kita baca sama-sama ayat 1 dan 2 ya. Yuk, 2, 3. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dia emas itu. 2. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Hati-hati. Tuhan sedang berbicara pada jemaat di mana saudara? Di Efesus. Lanjut ayat yang ketiga. Kita baca bersama ya saudara. Sampai ayat yang ke-7 ya. 2, 3. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. 4. Kita lihat 4. Namun demikian, aku mencela engkau karena apa saudara? Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. 6. Kita baca sama-sama. Ayo, semua baca yuk sama-sama. 2, 3. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolas yang juga kubenci. 7. Terakhir, sama-sama. Siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Puji nama Tuhan. Saudara, Tuhan sedang berbicara pada jemaat di Efesus. Hari ini saudara, ketika saya mempersiapkan ini, Tuhan ingatkan bagi setiap kita.
Kita gereja Tuhan di tempat ini, mari bangkit miliki kasih yang mula-mula di dalam Yesus. Saat kita mengenal Tuhan, saya percaya pada Tuhan Yesus, di situ kita punya hati yang begitu mencintai, mengasihi Tuhan. Saudara, kembali pada ayat yang kedua, Patriko. Ya, di sini jemaat Efesus, tadi firman Tuhan dikatakan, Tuhan tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu jemaat Efesus ini betapa tekun, dia sabar. Bahkan saudara, jemaat di Efesus ini benar-benar punya keintiman dekat dengan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan gak mau saudara, dikatakan bahwa engkau telah mendapati mereka apa saudara? Hati-hati anak-anak Tuhan. Dimana saat ini saudara, kita belajar sebagai orang percaya, miliki kepekaan akan tuntunan Tuhan, kepekaan akan pimpinan Tuhan, arahan Tuhan, dan kita mau mendengar apa yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Bukan kita hanya tahu, setiap minggu kita mendapat pengajaran firman Tuhan, mendapat tuntunan firman Tuhan, kita bertekun. Tuhan tahu kita sabar, bahkan Tuhan tahu pekerjaanmu itu baik, jeripayamu itu baik. Tuhan tahu nggak? Tahu. Tapi hari ini Tuhan ingatkan bagi setiap kita belajar. Yang pertama, peka. Bukan kita hanya lakukan pekerjaan di luar, tapi Tuhan melihat hati kita, kegiatan-kegiatan kita. Seringkali kita berada di area ini, saudara. Kayaknya saya tekun, kayaknya saya rajin berdoa, saya rajin melayani, kayaknya saya terus memberikan pelayanan semuanya, ibadah. Itu saya berikan buat Tuhan. Tapi kata Tuhan, engkau pendusta. Tuhan tidak melihat kegiatan saudara. Apa yang saudara lakukan? Mungkin saudara di sini menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita tiap minggu melayani, saya pembicara, saya pengkhotbah. Mungkin Tuhan tahu, tapi kata Tuhan, engkau pendusta. Kenapa saudara? Ketika saya melayani firman Tuhan bukan dari hati saya, tapi dari segala perbuatan saya. Saya baca, saya pelajari, saya bagikan. Yang Tuhan lihat adalah hati. Katakan kiri kananmu, yang Tuhan lihat adalah hati. Amin saudara. Amin. Tanpa kita sadari seringkali apa yang kita lakukan di dalam pelayanan, di dalam ibadah, di dalam memuji, menyembah Tuhan di tempat ini saudara, itu rutinitas yang saudara dan saya lakukan saudara. Itu bukan dari hati kita yang benar-benar mencintai Tuhan, yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang benar-benar kita merindukan Tuhan Yesus. Semuanya kita lakukan, kegiatan rohani yang kita lakukan, itu hanya sebatas rutinitas. Tuhan gak mau itu saudara. Tuhan mau setiap kita membawa hati kita untuk diberikan pada Tuhan. Saya sangat terberkati dengan firman ini saudara. Saya gak mau dikatakan kau pendusta. Saya gak mau. Tiap minggu saya melayani, tiap minggu saya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Setiap hari saya berdoa. Tapi Tuhan bilang, kamu pendusta. Kenapa saudara? Karena saya tidak memberikan yang terbaik dari hati saya. Semua yang saya lakukan hanya rutinitas. Kegiatan-kegiatan yang saya lakukan bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan tahu. Masihkah hati saudara? Yuk bertanya pada diri sendiri. Masihkah hatimu mengasihi Tuhan? Hanya kau yang bisa jawab. Firman ini bertanya pada saya, masihkah engkau mengasihi aku? Kata Tuhan Yesus. Mari saudara, lihat hatimu. Apakah engkau masih mengasihi Tuhan? Apakah engkau bergerak buat Tuhan karena engkau mengasihi Tuhan? Atau rutinitas?
saat ini kita memuji menyembah Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, kita berdoa berlutut. Hati-hati, saya mau ingatkan di tempat ini saudara. Saat kita beribadah rutinitas, apa yang saudara rasakan? Saya mau tanya sama saudara. Kalau kita lakukan bukan karena kita mengasihi Tuhan Yesus, yang kita rasakan itu rasa hambar. Betul apa betul saudara? Aku sudah hambar Tuhan. Aku menyanyi, aku punya Tuhan yang cuman di mulut, di pipi. Tapi ketika aku mengangkat nyanyian pujian dari hati, engkau akan merasakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Masalah ada enggak? Pergumulan ada enggak? Kesulitan ada enggak? Ada. Tapi saat aku mengangkat Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, saya merasakan penyertaan Tuhan. Saya merasakan kasih Tuhan. Saat saya mengangkat pujian, mengangkat tangan, hadirat Allah hadir dalam hati hidup saya. Kalau saudara cuma nyanyi penyertaan-Mu Tuhan, gak ngerasain apa-apa, hambar saudara. Hari ini Tuhan katakan bagi setiap kita, yuk kita mau bergerak buat Tuhan. Jangan kasih kita dingin. Apa saudara? Jangan kasih kita pada Tuhan itu sudah dingin. Yuk lihat pada hati saudara. Apakah saat ini hanya engkau yang bisa jawab? Engkau benar-benar hatimu masih mengasihi Tuhan? Apakah hari ini hatimu masih melekat kepada Tuhan? Apakah kasih-Mu yang mula-mula itu ada di dalam hidupmu? Setiap apa yang kau beri, lakukan. Itu hanya menyenangkan hati Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Katakan kiri kananmu, yuk miliki hati yang mengasihi Tuhan. Tepat temannya. Amin saudara? Amin. Miliki hati apa? Tuhan Yesus mengingatkan pada jemaat di Efesus. Hari ini dengar baik-baik anak-anak Tuhan di tempat ini. Jangan pernah punya hati hambar. Iblis itu selalu mengecoh. Iblis itu selalu saudara ingin hidup saudara dan saya menjauh dari Dia, dari Yesus. Hari ini dengar baik-baik. Satu hal yang Tuhan perintahkan di dalam ayat yang ketiga. Bertobatlah. Berbaliklah pada Kristus. Untuk kita mengasihi Tuhan perlu pertobatan enggak? Harus bertobat. Kita harus sungguh-sungguh. Saya gak mau kasih saya palsu Tuhan. Tapi saya mau benar-benar mengasihi. Karena saya benar-benar merasakan kasih Tuhan begitu besar dalam hidup saya. Tidak tergoyahkan oleh apapun. Tidak tergoyahkan dengan keadaan. Saya melihat Tuhan selalu ada bersama dengan hidup saudara dan saya. Dan saudara juga boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup saudara begitu nyata. Sekalipun tantangan boleh ada. Yang Tuhan ingatkan hari ini, berubah perilaku kita sebagai anak-anak terang Tuhan. Katakan yuk kiri kananmu, berubah perilakumu. Jadi orang percaya yang ada perubahan. Jangan jadi orang percaya nggak berubah. Bagaimana saudara bisa berubah kalau hatimu tidak pernah berubah? Kita mau belajar saudara. Karena saya dari awal mengatakan Tuhan melihat hati kita. Puji nama Tuhan saudara. Saya percaya penabur benih terus menjaga kasih mula-mula kita sama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tantangan boleh besar di depan saya. Persoalan, sakit, penyakit, pergumulan boleh ada di depan saya. Tapi saya tidak akan mundur. Saya akan tetap mengasihi Tuhan.
Saya bukan hanya berkata hidup saya milik Tuhan. Hidup saya kepunyaan Tuhan, bukan hanya berkata itu. Seringkali kita mengatakan, Tuhan Yesus, hidupku adalah milik kepunyaan-Mu. Tapi engkau tidak mengasihi Tuhan Yesus. Betul nggak? Tuhan mau hati kita yang benar-benar, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Pesan Tuhan yang kedua. Satu tadi belajar peka ya. Bukan hanya dengar firman, tapi kita mau lakukan dalam hidup kita. Yang kedua hari ini, di mana Tuhan katakan, jaga hatimu. Tadi jaga kasih kita ya sama Tuhan. Yang kedua, jaga hatimu. Kita mau belajar anak-anak Tuhan di tempat ini. Untuk jaga hati itu gak gampang. Setiap menit, setiap detik, setiap waktu, setan iblis ini akan memakai sesuatu mengejar hidup kita anak-anak Tuhan supaya kita memiliki kekecewaan. Itu pekerjaan siapa? Jangan mau terkecoh sama pekerjaan iblis. Setan terus, karena Tuhan melihat hati. Jadi iblis selalu mengejar apa, saudara? Tuhan Yesus melihat apa? Hati kita. Iblis juga gak mau kalah. Makanya hati saudara dan saya terus, supaya kita jatuh di dalam dosa, kita jatuh di dalam kekecewaan. Hati-hati anak-anak Tuhan. Setan akan memakai sesuatu untuk membuat hidup saudara dan saya memiliki kekecewaan yang dalam dan punya akar kepahitan, benci, dendam, sakit hati. Itu adalah pekerjaan iblis. Jangan terkecoh. Kenapa? Karena saudara-saudara di tempat ini kita milik kepunyaan Tuhan. Setan tahu orang yang kecewa. Tahu nggak? Tahu. Wah, ini Pak Pendi nih kecewa nih. Setan tahu. Wah, bulan ini kecewa nih. Setan tahu. Terus dikejar. Sampai hidup saudara kehilangan yang namanya damai sejahtera. Kita punya masalah, punya tantangan, punya pergumulan, punya kesulitan. Baik dalam ekonomi, dalam keuangan, baik dalam hidup kita ada sakit penyakit. Tapi kalau hati kita terpancar Kristus dalam hidup kita, pasti ada yang namanya damai. Siapa yang gak punya uang, angkat tangan. Bulan ini kasih uang. Enggak ya? Tuhan kasih damai buat kita. Sekalipun saya dalam kekurangan, tapi ada damai di hati saya. Kenapa? Karena saya punya Tuhan. Kekuatan saya hanya satu. Penolong saya hanya satu, yaitu Yesus. Ada amin, saudara? Amin. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus ingatkan bagi setiap kita, orang yang kecewa memiliki rasa kekecewaan di dalam hidupnya, ada kepahitan, ada kebencian, ada dendam, ada sakit hati. Tuhan katakan, orang seperti ini tidak akan merasakan yang namanya hadirat Tuhan. Siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Wah, saya kan melayani, Bu. Saya melayani, saya maju, saya bawa firman. Tapi kalau saya menyimpan kekecewaan, saya tidak akan peka untuk mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman. Bahkan saat saya memuji menyembah Tuhan pun, saya lempang-lempang aja, gak ngerasain hadirat Tuhan. Biasa-biasa aja. Makanya iblis bertepuk tangan, saudara. Hati-hati ya, anak-anak Tuhan di tempat ini. Saat saudara memiliki kekecewaan di dalam hidupmu, dengan baik, walaupun kau beribadah, walaupun kau berdoa, walaupun kau memuji menyembah Tuhan, hati-hati. Di dalam hidup saudara tidak ada yang namanya sukacita. Coba lihat kiri kananmu, ada sukacita nggak? Yang cemberut berarti kehilangan sukacita. Ada apa? Sukacita.
Saudara bisa lihat nggak orang yang ada sukacita sama orang yang nggak ada sukacita? Bisa lihat nggak? Bisa lihat. Iblis tahu nggak? Tahu. Wah ya, cemedut terus, nggak ada sukacita. Berarti dia kehilangan apa? Hadirat Tuhan. Orang yang memiliki hadirat Tuhan dalam keadaan apapun, dikecewakan sekalipun, dia tetap bersukacita. Kenapa? Dia percaya ada Yesus di dalam hatinya. Puji nama Tuhan, saudara. Mari belajar berjalan dengan iman. Katakan yuk, belajar berjalan dengan iman ya. Coba tepuk kiri kanannya. Amin. Amin. Belajar berjalan dengan iman di dalam Yesus Kristus. Yes. Jangan berjalan dengan perasaan. Aku lagi seneng, baru aku memuji Tuhan. Aku lagi sebel, boro-boro memuji Tuhan. Nyanyi aja tidak bergairah. Jadi jangan pakai perasaan. Bukan saya punya perasaan, Bulani juga punya perasaan. Saya tahu kalau Pak Pendi cemedut-cemedut sama saya. Pakai apa tuh? Perasaan. Saya tahu. Tapi saya tidak akan kehilangan sukacita, damai, sejahtera. Sekalipun dia cemedut, saya tetap tersenyum. Kenapa? Karena dalam hatiku ada Yesus Kristus. Aku berjalan dan aku berdiri di dalam iman, bukan di dalam perasaan. Coba yuk, saya mau tes. Michael, coba tersenyum sama Pak Pendi. Saudara, kadang-kadang kita nggak menyadari beri yang terbaik. Saat saya ketemu dengan siapapun, saudara, ketemu orang walaupun nggak kenal ya. Saya pernah sama Pak Yusuf jalan, nggak kenal orang ini. Dia senyum, saya senyum. Dibalas, saudara. Pak Pendi senyum, saya senyum nggak? Maksud saya enggak ya. Pak Pendi, Bunda senyum. Saya pasti senyum sama Pak Pendi. Pasti dibalas dengan senyum. Kalau saya cemberut, Pak Pendi cemberut nggak? Cemberut nggak akan hehehe di depan saya. Itulah pakai perasaan. Tapi hari ini Tuhan katakan, yuk berjalan, belajar, berjalan di dalam iman. Kalau kita berjalan di dalam iman pada Tuhan Yesus, kasih kita sama Tuhan itu terus maju, terus hidup di dalam perubahan, pertobatan, mau diubahkan, peka mendengar suara Tuhan. Ketika Tuhan menyampaikan sabdanya, firmannya, kita mau lakukan. Amin, saudara. Amin. Susah betul, tapi jangan pakai Perasaan. imanmu yang bangkit, kuat di dalam Tuhan. Mari saudara, kita mau berjalan, jangan pakai naluri lagi ya, tapi kita mau berjalan dengan iman. Kita menjadi orang percaya yang berubah, bertobat, berubah. Jangan jadi orang percaya tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya, tidak ada pertobatan dalam hidupnya, masih sama dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita mau berubah, amin saudara. Amin. Kita mau berubah. Sekalipun, walaupun saya menghadapi tantangan di dalam hidup saya, tapi saya percaya. Saya berdiri teguh di dalam iman. Saya tidak tergoyahkan oleh apapun. Saya tetap kuat di dalam Yesus. Kenapa? Firman Tuhan katakan, dan engkau tetap apa? Sabar. Yang ketiga, belajar sabar. Gak gampang, tapi kita harus sabar dan menderita oleh karena nama Tuhan. Engkau tidak mengenal lelah. Apapun hari ini yang sedang kau hadapi, tantangan di dalam hidupmu, mari tetap bersabar. Kita percaya ada kuasa Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Kuasanya lebih besar. Dan saya percaya tangan Tuhan yang selalu menyertai, menolong setiap hidup kita. Makanya tetap bangkit.
tetap berdiri teguh, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, kalau orang-orang yang berjalan di dalam iman di dalam Yesus, dia tetap mengucap syukur. Amin, saudara. Amin. Dia tetap berterima kasih sama Tuhan. Kenapa? Tantangan boleh berat di depan saya, kesulitan boleh saya alami, tapi saya percaya, saya kuat karena saya mengasihi Tuhan Yesus. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi saya bisa menghadapi segalanya. Bersama siapa? Yesus. Bersama Yesus. Yuk kita buka di Mazmur Patriko, ya. Yuk buka di Mazmur 50. Buka dulu di Keluaran dulu ya, Patriko. Keluaran 16 ayat 29 dan 30. Buka dulu Keluaran, baru kita mau maju lebih lagi. Keluaran 16 ayat 29 dan 30. Ini yang Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya. Ya, kita baca yuk 23. Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7. 30, Pak. Ya. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Ini berbicara tentang bangsa Israel, di mana mereka percaya bahwa pertolongan Tuhan itu begitu nyata, begitu sempurna di dalam kehidupan, di mana kuasa Tuhan itu begitu nyata di dalam kehidupan. Ya, kuncinya kita tetap beribadah, mengutamakan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita selama 7 hari. Hari ke-7 itu hari apa? Hari Sabat. Inilah kita saat ini, kita sedang memuji menyembah Tuhan. Makanya dari awal saya katakan, saat kita beribadah, saat kita memuji menyembah Tuhan, kita memberi yang terbaik karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Bukan rutinitas, tapi karena saya mengasihi. Amin, saudara. Amin. Yang tadi kekecewaan, yang sekarang kelelahan secara rohani, saudara. Tanpa kita sadar, tubuh jiwa roh kita juga lelah. Banyak tantangan, banyak masalah, roh kita juga lelah. Bukan hanya tubuh. Sepanjang hari kita sudah bekerja, sepanjang hari kita sudah melakukan kegiatan aktivitas, ujung-ujungnya kita apa? Lelah, capek. Bu, saya nggak doa, capek. Hati-hati ini firman Tuhan. Tapi kita ketika berdoa, ketika kita memuji menyembah Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Tapi sering menjadi alasan. Ngapain doa-doa? Tubuh boleh lelah, tapi roh harus kuat. Amin, saudara? Amin. Tapi seringkali roh kita juga lemah nggak? Lemah. Kenapa? Karena setiap waktu, setiap menit, setiap detik, roh kita juga mengalami peperangan, saudara. Amin apa amin? Amin. Peperangan. Sehingga kita juga, nggak kuat. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan malam hari ini. Anak-anak Tuhan di penabur benih. Mari kita mau belajar. Beri makan tubuh, jiwa, roh. Bukan hanya tubuh kita makan setiap hari, jiwa kita, tapi roh kita juga perlu diberi makan. Dengan apa? Beribadah. Cari Tuhan, berdoa, intim, dekat Tuhan, baca firman. Saya bawel nggak apa-apa, baca firman. Karena inilah makanan rohani kita. Roh kita perlu diberi makan. Jangan nyepelein, saudara. Ya, roh kita perlu dibangun. Satu hal yang Tuhan ingatkan hari-hari di akhir zaman ini, saudara. Berkali-kali saya mendengar tuntunan Roh Kudus dikatakan, nak terus bangun manusia roh.
Amin. Bukan bangun manusia tubuhmu makan banyak, saudara. Ujung-ujungnya kayak saya ini gendut ya. Tapi saya membangun manusia roh saya. Lebih lagi untuk beribadah, lebih lagi untuk berdoa, lebih lagi untuk melayani Tuhan, lebih lagi untuk melakukan kegiatan hanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Walaupun kita lelah, tapi firman Tuhan katakan jerih lelahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Amin. Terakhir Mazmur, ya kembali Mazmur 51 Patriko. Ini benar-benar terakhir, bersemangat ya. Ayat 10 deh, sampai 12. Mazmur 51 ini berbicara tentang Daud. Yuk, 10 Patriko sampai 12. Ini yang dilakukan Daud ya. Tadi saya sudah bertanya, saudara, yuk pilih hatimu. Apakah engkau benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kasih mula-mula itu ada dalam hidupmu? Mari kita baca 2-3. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorai kembali. 10 Patriko. Ya, sembunyikan. Ulang ya Pak, apa-apa ya. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. 10. Ini Daud katakan nih sama Tuhan, ya. Ini harus saudara katakan juga setiap hari di dalam doamu. Yuk baca sama-sama 2-3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan apa saudara? Perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. 11. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. 12. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Mikir roh yang rela dibentuk. Ketika ini berbicara Daud, dia minta hati yang baru sama Tuhan. Dia minta, Daud katakan saat Daud jatuh dalam dosa, dia bertobat. Dia menyadari dan dia merasa hubungan dia dengan Tuhan itu terputus. Daud gak mau hubungan dia dengan Tuhan terputus karena dosa. Kekecewaan, benci, dendam, sakit hati, dosa atau enggak saudara? Dosa. Hati-hati. Makanya saya katakan, engkau akan kehilangan apa? Hadi. Boleh berdoa, boleh memuji, menyembah Tuhan, tapi engkau kehilangan yang namanya hadi. Hati-hati. Makanya Daud katakan, jadikanlah hatiku tahir ya Tuhan. Pesan Tuhan hari ini, apapun yang sedang kau hadapi, belajar berubah, lakukan dalam hidup kita. Bertobat saudara. Belajar, kalau engkau mengalami kekecewaan dengan siapapun, dengan baik-baik. Yang Tuhan ajarkan hari ini, kalau engkau mau selalu mengenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan, rasakan hadirat Tuhan. Belajar mengampuni saudara. Belajar apa saudara? Mengampuni. Mengampuni. Doa. Minta Tuhan bersihkan hatiku. Ini doa kita setiap hari saudara. Karena ingat, saya katakan tadi, iblis itu selalu berusaha untuk menjatuhkan kita dengan segala sesuatu supaya kita punya kekecewaan dalam hidup kita. Makanya ini doa kita seperti Daud. Yuk belajar berdoa seperti Daud saudara. Tuhan, tahirkan hatiku. Aku mengampuni. Aku lepaskan berkat bagi orang-orang yang mengecewakan aku. Bukan bagianku untuk membenci. Bukan bagianku untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Bukan bagianku, aku juga ikut membenci dia. Tidak. Tapi minta sama Tuhan. Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Baharui hatiku Tuhan. Karena aku gak mau hubunganku dengan Tuhan terputus. Hati-hati. Jangan saudara menyepelekan ketika engkau belum bisa mengampuni.
Kalau engkau tidak bisa mengampuni, berarti hubunganmu dengan Tuhan apa Putus. Belajar yuk hari ini. Ini firman Tuhan. Yang terluka, yang kecewa, mari murnikan hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni aku. Dan aku juga mau melepaskan pengampunan. Buang hati kita yang kotor. Tanpa kita sadar, kalau kita menyimpan itu dalam hati kita, berarti hati kita bersih apa kotor? Yuk kita belajar buang. Tidak bisa, Bu. Saya nggak bisa. Silakan. Tapi engkau hubunganmu dengan Tuhan terputus. Tuhan nggak mau. Makanya firman Tuhan di dalam Amsal dikatakan bahwa Tuhan melihat hatimu. Puji nama Tuhan. Yuk kita minta pada Tuhan seperti Daud. Kita minta setiap menit, setiap detik, setiap hari, saudara dan saya boleh merasakan hadirat Tuhan hadir di dalam hati, di dalam hidup. Makanya pujian mengatakan penyertaannya sempurna. Fokus yang terpenting di dalam hidup kita bukan pada masalah persoalan tantangan yang kita hadapi, bukan masalah sakit penyakit. Fokus kita hanya satu pribadi, yaitu Tuhan. Biarlah aku boleh terus di dalam Engkau memiliki roh yang teguh di dalam Yesus Kristus. Tidak tergoyahkan oleh apapun, tidak tergoyahkan oleh tantangan apapun. Aku mau tetap menyembah Tuhan, aku mau tetap mengasihi Tuhan, aku mau tetap melayani Tuhan, aku mau tetap berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Aku percaya di depan Tuhan sedang membukakan pintu yang baru buat kita. Kesembuhan, pemulihan Tuhan nyatakan. Puji nama Tuhan, saudara. Ini firman Tuhan, yuk. Ini pesan Tuhan buat saudara dan saya. Mari jemaat penambur benih, saudara kita terus maju di dalam Dia. Maju melayani, jangan nengok kiri kanan, jangan dengar apa kata orang. Yang terakhir, jaga mulut kita. Tadi jaga hati, sekarang jaga mulut. Firman Tuhan sangat jelas. Ketika mulut kita kadang-kadang nggak bisa dijaga, tanpa kita sadar. Bahkan saudara, tanpa kita sadar dengan perkataan kita, dengan ucapan kita. Kita bukan membangun orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Melemahkan dan menjatuhkan, membuat orang-orang itu. Tapi anak-anak Tuhan, mari hari ini kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, miliki kasih yang mula-mula pada Tuhan Yesus. Kasih yang mengasihi Tuhan dan kasih yang mengasihi sesama. Ada amin, saudara? Amin. Bangkit. Di akhir zaman ini Tuhan katakan, dan ini bukan buat saudara saja tapi buat saya. Tuhan ingatkan begini, nak, jangan mundur. Nak, jangan tertidur. Bahkan Tuhan katakan, nah jangan padamkan rohmu. Sekalipun kau lelah, sekalipun kau letih, sekalipun kau menghadapi tantangan, sekalipun kau menghadapi persoalan, sekalipun menghadapi sakit penyakit, jangan pernah padamkan rohmu. Tetaplah memiliki roh yang menyala-nyala. Bahkan Tuhan ingatkan bagi saudara dan saya, jangan pernah terlena dengan tawaran-tawaran dunia yang membuat kita lemah, membuat kita jatuh. Fokus kita hanya satu, yaitu kerajaan Allah, hidup yang kekal. Puji nama Tuhan, saudara. Di akhir zaman ini yang satu pesan Tuhan, lakukan kebaikan. Yuk sama-sama bersama saya. Lakukan kebaikan. Yang kedua, jaga hatimu. Ada amin, saudara? Amin. Yang ketiga, lebih-lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesama. Yang keempat, belajar mengampuni. Gak gampang. Tapi kita anak-anak Tuhan di tempat ini, kita mau bertobat. Kalau tidak ada perubahan, tidak ada pertobatan. 10 tahun saya ikut Tuhan Yesus, tapi saya menyimpan masih benci, kepahitan, dendam, dan sakit hati. Penghukuman akan kita hadapi. Firman Tuhan dari awal dikatakan, Tuhan akan mengambil apa? Kaki Iya. Dian. Jangan sampai Tuhan mengambil kaki Dian dalam hidup kita.
Jangan sampai Tuhan tidak percaya lagi sama saudara dan saya. Bukan hanya kita yang percaya Tuhan, tapi Tuhan juga bisa tidak percaya pada saudara dan saya. Artinya saudara tidak menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kalau sampai hari ini saudara ada di tempat ini, karena kita adalah orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Jangan pernah kehilangan berkat. Ya. Jangan pernah kehilangan apa saudara? Berkat. Jangan pernah kita kehilangan terang kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita sebagai anak-anak terang Tuhan. Biar terpancar dalam hidup kita. Boleh bersinar, boleh bercahaya, boleh menyinari di tengah kegelapan dunia ini. Hidup saudara boleh menjadi berkat. Kuncinya bangkitkan kembali kasih lelah-lelah. Nyalakan kembali api itu, jangan pernah padam. Yuk kita mau percaya Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya, seutuhnya, 100% kepada tangan Tuhan. Ada amin saudara? Amin. Siap saudara? Siap. Kita siap melangkah maju. Sekalipun kita merasa lelah, letih, tapi tidak pernah sia-sia. Jangan sampai kaki diam itu diambil di dalam hidup saudara dan saya. Yuk bangkit anak-anak Tuhan di tempat ini. Seberapa banyak yang mau bangkit? Seberapa banyak yang mau maju di dalam Yesus? Seberapa banyak yang mau memberi hidup saudara untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus? Jadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Sehingga tiba saatnya saudara dan saya adalah orang-orang yang mendapatkan mahkota kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Yuk, hari ini firman Tuhan sudah saudara dengar. Seringkali tanpa sadar kita juga mengalami kelelahan rohani kita. Lelah bukan hanya tubuh tapi rohani. Akhirnya rutinitas. Semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan itu rutinitas. Bukan karena kita mengasihi, mencintai Tuhan, tapi semua kita lakukan itu hanya sudah rutinitas. Tapi hari ini anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk bangkit. Katakan kiri kanan, bangkit ya. Maju kembali, jangan pernah mundur, jangan pernah padamkan apimu, tetap menyala-nyala. Karena suatu saat Tuhan akan datang menjemput setiap kita, anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan memberikan kita mahkota. Ada masalah, tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup kita, dengar baik-baik. Kalau kita punya roh yang menyala-nyala, kita punya iman bahwa Tuhan pasti menolong saya, Tuhan pasti menyembuhkan saya, Tuhan pasti memberkati saya, Tuhan pasti menolong, membela hidup saya. Karena saya milik kepunyaan Tuhan. Saya mengasihi Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juga mengasihi hidup saya. Ada amin saudara? Amin. Kita mengalami berkat Tuhan, mengalami janji Tuhan, mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan di tempat ini, yuk belajar. Kita mau memberi yang terbaik, yaitu kebaikan dengan penuh sungguh. Ya, Tuhan ajarkan supaya kita memberi yang terbaik, yaitu yang selalu memiliki hati yang baik di dalam Yesus. Puji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita mau tundukkan kepala kita, mengangkat pujian roh yang hidup penuhi aku. Kita minta saudara hari ini belajar orang-orang yang memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Dia punya kepekaan. Tuhan pertajam lewat firman, dan dia mau bertobat, dia mau melakukan perubahan di dalam hidupnya. Dia mau selalu menyenangkan hati Tuhan karena dia mengasihi Tuhan. Dia juga mau mengampuni, menjaga hatinya. Dia tidak mau terkecoh oleh iblis, supaya kita jauh dari Tuhan, supaya kita tidak merasakan hadirat Tuhan, supaya kita terputus dari Tuhan Yesus. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita, miliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan Yesus. Bangkitkan apimu biar terus boleh bercahaya dalam hidup. Karena suatu saat saudara akan bertemu dengan satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Jangan sampai Tuhan mencela hidup.
mau seperti Daud, kita mau bertobat, kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Kita seperti Daud mau berkata, Tuhan, tahirkan hatiku, tahirkan hidupku ya Tuhan. Kita sudah mengubahkan Jiwaku berjalan bersama Yesus. Roh yang hidup manis segala saya takut bangkit berdiri. Tahu tangan kanan di dadamu. Akan mencari rasakan hadirat. Minta Tuhan lahirkan hatiku, beri hati yang baru, jiwa yang baru, roh yang baru. Dalam keadaan baru, ingin sukacita, hati yang tenang. Jamah kami Roh Kudus. Kami mau bertobat, kami mau
streaming. Sekalipun kami lelah, letih, lesu, tapi Tuhan, kami mau tetap menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus. Karena kekuatan kami hanya ada satu di dalam Yesus, yaitu Roh Kudus. Kami bersyukur. Kami berterima kasih Bapa, Hambamu sudah selesai menyampaikan isi hati. Berkaryalah, bekerjalah Roh Kudus di hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan, hidupi pertobatan, hidup mengasihi Tuhan dan sesama, hidup yang memiliki roh di dalam nama Yesus. Kamu sudah selesai menyampaikan isi hatimu, namun aku percaya lawatan Allah terus terjadi di dalam hidup kami. Kami berkemenangan, yang sakit disembuhkan. Mari saudara, kalau kau mengalami sakit penyakit, pegang bagian sakit. Siapa berdoa? Bapa dalam nama Yesus, Holy us in the Lord. Tuhan melihat tangan-tangan yang turi amai. Hamba mau berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit apapun yang ada dalam tubuh anak, hamba mau cabut sampai ke akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menjamah menyembuhkan anak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan dinyatakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan sudah memberi hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru. Dan kami bersyukur hidup kami dipenuhi dengan roh-Mu yang hidup, yaitu Roh Kudus, Roh Tuhan ada dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama saya sama-sama mau katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih, silakan duduk. Semoga Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, sungguh secara pribadi saya sungguh terberkati dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Lani. Kita semua boleh membuang semua sakit hati, kemarahan, kekecewaan. Kita juga harus menjaga hati kita. Kita juga memelihara kasih mula-mula yang sudah Tuhan berikan untuk setiap kita, supaya hubungan kita dengan Tuhan tidak terhalangi. Ada hadirat Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan juga buat Ibu Pendeta Lani, Pak Yusuf, anak cucu mantunya. Tuhan berkati semua, Tuhan cukupkan, Tuhan lebihkan berkat-berkatnya tercurah luar biasa. Sebentar kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus untuk pekerjaan tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau naikkan doa kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang sungguh menguatkan setiap kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur, kami diingatkan ya Bapa untuk kami menjaga kasih mula-mula yang sudah Tuhan berikan. Kami mau terus menjaga hati kami ya Tuhan. Kami tidak mau hati kami dihinggapi, diliputi oleh kemarahan, kekecewaan, kebencian Tuhan. Kami mau hati kami boleh memiliki hati yang mengampuni Tuhan Yesus. Kami mau hidup kami tidak terhalangi oleh dosa-dosa yang iblis taruh dalam kehidupan kami. Kami tidak mau sukacita kami dicuri Bapa. Kami mau senantiasa hidup kami dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kami mau senantiasa hadirat-Mu ada dalam kehidupan kami ya Bapa. Pimpin terus, jaga terus hati kami Tuhan. Kami juga mau senantiasa memelihara roh kami Tuhan. Bukan hanya jasmani kami, tapi roh kami juga butuh diberi makan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu menguatkan setiap kami Tuhan. Tolong kami, mampukan kami. Ingatkan terus Roh Kudus untuk setiap firman yang ditaburkan dalam hati kami.
boleh kami tanam, boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan, untuk perbendaharaan, untuk memperluas kerajaan-Mu. Sucikan dan kuduskan apa yang kami berikan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita yakin dan percaya bahwa di kiri, di kanan, di atas kita, bahkan di sekeliling kita ada Tuhan Yesus. Haleluya. Selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Di kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Bersama-sama kita percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Kita berpasrah pada Tuhan. Yes, karena Tuhan berlindungku. Hanya Yesus dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua. Bisa ikutin gerakan, kita ikutin gerakan ya. Di kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi ya. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Haleluya. Pengumuman untuk Natal kita akan adakan tanggal 14 di Wisma Oikumene jam 5. Kalau pengumuman yang lain, setiap hari ada doa di Pesona Ciberem, Blok C nomor 7. Mungkin kalau ada pengumuman yang lain nanti bisa disampaikan melalui grup. Sekarang saya minta kesediaan Pak Hendra untuk doa syafaat, Pak. Nanti dilanjutkan doa berkat oleh Ibu Pendeta Lani. Bapak, kami mengucap syukur berterima kasih untuk setiap penyertaan pimpinan Tuhan sepanjang hari ini. Bahkan pada saat-saat ini Tuhan, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Bahkan kami boleh mendengarkan suara-Mu Bapa. Biarlah Tuhan, kami boleh senantiasa dibenahi oleh firman-Mu Tuhan. Kami boleh selalu mengalami Tuhan lonjakan-lonjakan iman yang baru dalam hidup kami. Kami terus Tuhan di-upgrade Tuhan hari lepas hari Bapa. Kami boleh senantiasa maka akan suara-Mu Bapa. Diajar Tuhan kami untuk selalu rendah hati. Kami selalu berserah, berpasrah. Kami boleh selalu Tuhan curhat dalam hati hidup kami Tuhan. Sebab kami
hidup ini kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Amin. Engkau yang peliharakan kami satu persatu Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa bahwa kami boleh terus menerus Tuhan diperbaharui hari lepas hari Bapa. Kami mengucap syukur firman-Mu yang boleh membalut otak kami, membalut setiap apa yang kami tidak mampu kerjakan Tuhan. Ya Kau sediakan Tuhan apapun Tuhan yang kami butuhkan, apapun yang kami percayakan iman kami kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan nyatakan Bapa. Biarlah Tuhan kami boleh selalu berharap bersandar kepada Tuhan, firman-Mu yang boleh menggarap seluruh kehidupan kami Bapa. Semakin hari semakin berkenan kepadamu Bapa. Semakin hari semakin mencintai Tuhan. Amin. Kami sadar Tuhan, hari-hari ini Tuhan, kami selalu diingatkan Tuhan bahwa kedatangan-Mu sudah tidak akan lama lagi Bapa. Biarlah kami selalu siap sedia berjaga-jaga Tuhan. Kami boleh memasang pelita kami Tuhan, Amin, untuk yes. tetap terang Tuhan. Amin. Dan kami boleh menerangi saudara-saudara kami, Amin. teman-teman kami, mereka yang belum mengenal Tuhan. Kami boleh bawa ajak mereka Tuhan beribadah Yes. kepada Tuhan. Mari Bapa, kuasai hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, kami rindu Tuhan, hidup kami semakin hari boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa ini boleh tetap ada sebagaimana ada Tuhan. Karena Tuhan memberkati, menolong bangsa ini, melepaskan setiap persoalan yang terjadi di bangsa ini Bapa. Oh Tuhan, kami rindu Bapa, pemulihan terjadi. Kuasa Allah bekerja di tengah bangsa yang sedang terpuruk ini Bapa. Kami rindu Bapa, kuasa Allah bersama dengan bangsa ini melewati setiap proses kehidupan di bangsa ini Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan selalu menolong, memberkati Tuhan. Mari Bapa, kami rindu Bapa, para pemimpin kami dari Presiden Prabowo, wakilnya Gibran, beserta jajaran pemerintahan dari tingkat atas, menengah sampai bawah. Biarlah mereka boleh senantiasa bekerja dengan baik, boleh bertanggung jawab setiap beban yang harus mereka kerjakan, setiap tugas-tugas yang mereka harus laksanakan Bapa. Biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik, dan mereka boleh bekerja dengan penuh takut akan Tuhan, dan boleh mengabdi demi kepentingan bangsa dan negara ini. Kami rindu Tuhan, biar terus Tuhan kami percaya bahwa bangsa ini terus dijamah, ditolong oleh Tuhan. Dan kami rindu keselamatan terjadi di bangsa ini Bapa. Biarlah bangsa ini boleh mengalami Tuhan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Sehingga bangsa ini boleh mengalami kebebasan dan mengalami Tuhan terobosan baru dalam ekonomi Bapa. Diberkati udaranya, tanahnya, diberkati kekayaan alamnya Bapa. Sehingga semuanya itu dapat dipergunakan untuk kemakmuran rakyat dan keadilan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib selalu menolong, selalu memberkati negara ini Bapa, sehingga bangsa ini boleh tetap ada sebagaimana ada Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, khususnya Tuhan di muka bumi ini. Banyak sekali gereja-gereja Tuhan juga yang tertindas, tertekan, bahkan tidak sedikit banyak para pengikut Tuhan yang mengalami penderitaan, kesulitan karena diancam oleh golongan-golongan yang tidak menyukai Tuhan keberadaan gerejamu Tuhan. Juga di Indonesia juga, biarlah kiranya Tuhan tolong, biar gereja-gereja Tuhan terus menerus bersatu berdoa, mendoakan Tuhan, supaya keberadaan gereja boleh tetap ada sebagaimana ada Tuhan. Bersyukur Bapak, Kau juga berkati penabur benih hamba-Mu Bulani Pak Yusuf beserta seluruh pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Bapak. Tuhan yang mau pakai mereka dengan urapan kuat kuasa-Mu Bapa, menyertai Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami memohon kepada Tuhan, Tuhan sendiri akan menolong, mengurapi kami, memakai kami sesuai dengan keberadaan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib
selalu menuntun menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu juga Tuhan rumah ibadah yang permanen Tuhan yang Engkau akan sediakan Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang terlalu ajaib Tuhan, sanggup menyediakan Allah Yehova Jireh, Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi mungkin Bapa. Karena Engkau menolong, memberikan setiap yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Dan saya mohon untuk amal. Mari saudara, arahkan hati kita pada Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur, terima kasih kami atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini Bapa. Kami mengucap syukur lewat pujian, penyembahan, pengagungan kami. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena apa yang kami lakukan, berbuat syukur kami di hadirat Tuhan ini. Karena kami sangat mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap kami, umat-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming, kami mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari saudara, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati hidup saudara dan saya. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayananmu. Anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu diberkati Tuhan dengan berkat kelimpahan. Tuhan telah mencurahkan minyak anggur gandum yang baru, mengalir, memenuhi keluargamu, hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Kemanapun kakimu melangkah berjalan, Tuhan Yesus selalu menyertai engkau, menudungi, membentengi, melindungi, bahkan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah di rumah-rumahmu, berkemah dalam hidupmu, di keluargamu, di usaha, bisnis, ekonomi, pekerjaan, pelayananmu. Kami percaya Tuhan pada malam hari ini setiap kami Tuhan materaikan dengan kuasa dari Yesus, diurapi dengan urapan yang baru. Kami sudah terima di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai malam hari ini hingga Maranatha, hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah ucapan syukur terima kasih atas berkat yang Tuhan beri atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya kita sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Amin Tuhan Yesus. Kami sangat yakin dan percaya Tuhan, ada tangan Tuhan di tempat ini memberkati setiap kami berlimpah-limpah, berkat damai, sukacita, berkat dalam kehidupan setiap daerah ekonomi kami, pekerjaan pelayanan kami, setiap rencana hidup kami, Tuhan perluas dalam nama Yesus. Kami sangat yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami, melindungi, membentengi, memagari hidup kami. Kami percaya itu Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan, malapetaka, mara bahaya, sakit, penyakit, kutuk tidak dapat mendekat di dalam setiap hidup kami. Bahkan roh ketakutan tidak dapat mendekat hidup kami. Roh kecemasan tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan Yesus, Tuhan yang maha besar, Allah yang dahsyat, Dia yang sang penolong, memberkati, membuka jalan, membuka pintu kemenangan atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, ada dalam hidup kami, ada roh yang hidup memenuhi hidup kami, ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama